Jadi pada saat itu ternyata mungkin gara-gara kelabakan, jadi si bapaknya tuh agak miss di masak nasinya. Jadi masak nasinya tuh nggak matang gitu loh. Jadi adalah yang bikin story gitu. Oh pantesan aja tuh gara-gara di endorse tuh masak nasinya aja nggak masak kok di review gitu-gitulah segala macem. Lucu ya, lucu. Nah, gitu aja. Yang hari ini singkat, Ini singkat dulu. Oke. Kita melatih selanjutnya. Oke. Iya. Silakan keluar. Ya, sudah. Kok langsung diusir sih? Langsung silakan Enak keluar. banget, langsung diusir. Nggak, karena pergerakannya tidak terlalu penting. Nanti dia terkenal. Dia udah sebulan latihan begitu, Silakan tinggal keluar. usir aja. Ya. Nah, Langsung aja kita ngobrol. Bajentok kali ini seru banget. Betul. Karena saya juga Karena kita ini waduh ini parah ini. ini seseorang yang bisa membaca peluang dengan penuh kenyamanan. Gitu ya. Dengan penuh kenyamanan. Dengan penuh kenyamanan. Kenikmatan. Kenikmatan. Iya. Kenikmatan dan Beda kenyamanan. nyaman sama nikmat beda. Iya. Saya bingung. Apa saya bingung? Kok bingung? Enggak ada. Enggak, ini dia kok ini langsung kita ngobrol. Ini udah yang pasti udah pada tahu Udah lah. pada tahu pasti. Kalimantan Tengah ya, khususnya Palangkaraya. Iya. Itu kalau mau nyari tempat makan itu udah nggak bingung lagi. Iya. Nyarinya tuh referensinya itu langsung ke Instagram Abang Lapar. Abang Lapar. Dan ada Hendy dong di sini, keren banget. Oke. Kita ngundang Hendy. Hendy namanya? Nama saya Hendy. Lapar. Ya, Pak, kalau di Instagram panggilannya Babang. Babang. Iya. Jadi kita manggilnya Boleh Hendy, boleh Babang, juga boleh. Oke, Babang. Bebas. Oke, Babang. Ini ada Babang Hendy. Oh, Abang Hendy. Langsung kita sambung. Babang Hendy. Kita mau dengar dulu riuhnya. Tepuk tangan dulu buat Babang Hendy. Susah loh, ngundang Bang Hendy ini susah. Soalnya dia tuh kita Iya. Babang Hendy, boleh nggak kita ini ada, masih ada jadwal. podcast TVRI Kalteng lagi makan katanya gitu. Dia selalu Tiap makan. lagi makan, dikit-dikit makan. Oke, dan Selalu langsung kelaparan. Selalu kelaparan. Dan langsung kita tanya bagaimana untuk kolesterol. Aduh, kok apaan sih? Kok jadi kolesterol? Dia makan terus. makanannya beda. Dia itu kalau makanan dia milih. Dia milih, maksudnya makanan ini enggak sembarangan asam maka oh ini kolesterolnya tinggi, enggak gitu dia. Oh, bukan. Dia benar-benar melihat juga kesehatan. Salah nggak? Bener nggak? Bener sih sebenarnya, tapi saya kan sampai sekarang masih belum ada cek sih. Mungkin nanti dalam waktu dekat pengen ngecek juga. Nah, Gitu, itu kan karena saya Nah, tadi, itu ini dari bener juga. obrolan saya langsung mau dicek. Kamu harus cek itu Betul. kalau kolesterol itu penting banget. Ini kalau soalnya teman kita ini dia udah hampir 3 bulan ini trigliseridnya tinggi. Iya, lemak jahat dalam darah. Iya, Lemak iya. dalam darah jahat. Banyak yang jahat-jahat dalam darah. Curiga nggak bisa makan sate kambing ya ini, Mas Rirung? Nggak bisa, nggak ada duitnya. Iya. Nggak nyampe. Biasanya kadang-kadang. Iya. Sate ayam itu aja udah 5 tusuk. Sebentar, saya jujur aja. Ah. Pas begitu tahu narasumbernya ini, kata Pepri. Dan saya langsung lihat, oh ini. Apaan? Orangnya. Oh ini makanya. Dia saya bingung, dia kok enak, berarti dia enak Pep. Kemana-mana dia gratis. Nggak perlu dia harus bayar-bayar, tapi memang ada. Belum Tapi kan tentu gratis dia. Iya, tapi kan banyak yang minta kan, di endorse. Iya betul. Untuk mencoba masakannya kan. Iya, benar, Nah, benar. untuk itu saya ingin karena istri saya kan juga buka warung makan. Warung makan, buka WM. Iya, Episode sebelumnya ya. Saya buka WM. Nah, Buka jadi WM. saya pengen dia juga nanti coba. Mudah-mudahan bukan menjadi kelinci percobaan. Iya. Mudah-mudahan habis. Makanannya apa makanannya? WM. Oke, ini Oke, Babang Hendy. Wah, ini Babang Hendy. Ini Babang Hendy. Iya. Ini di balik Abang Lapar nih ya. Maksudnya kenapa sih awalnya ini muncul Abang Lapar gitu Babang Hendy? Yang membaca situasi Kamu seperti tuh itu terus kamu tuh membuat keren ini. banget. Maksudnya gini, ini awalnya karena memang hobi aja nih. Betul. Hobi aja apa memang wah ini kayaknya ini peluang bisnis yang keren atau gimana gitu. Coba. Pertama yang namanya makanan kan ini kebutuhan wajib manusia ya. Yes, Betul. Karena kita tiap hari pasti makan. Plus juga kalau saya lihat juga ini masuk ke peluang juga sih sebenarnya peluang juga karena memang di Palangkaraya kita nggak terlalu banyak wisata.
Untuk Betul. wisata nggak terlalu banyak ya. Iya. Jadi sebenarnya kita tuh sering hangout keluar sama teman-teman atau mungkin sama pacar atau gebetan kan biasanya kalau nggak makan kalau nggak nonton Iya, ya nggak sih. nongkrong, Nah nonton, biasanya kadang-kadang informasi-informasi berupa kayak rumah makan atau makannya betul. enak, kadang-kadang bikin orang tuh bingung kita kemana lagi ya habis Kemana ini. lagi? Saking bingungnya kita mau kemana gitu. Karena waktu dulu aku sering banget tuh update-update makan di sini, makan di sana gitu, dan sering banget orang nanya, kenapa nggak aku buat aja nih kayak semacam tempat ngumpulnya makanan-makanan yang pernah aku coba tadi. Jadi tiap ada orang nanya, ya udah kamu tinggal buka aja akun Instagram ini. Aku udah review kok di situ gitu. Awalnya sih Banyak banget loh, followersnya juga banyak. iya. Emang tahu? Berapa ya? Emang tahu? Enggak, dia jarang buka Instagram soalnya. Saya menjelaskan ke mereka yang di situ itu nggak ngerti. Siapa yang ngerti? Itu mereka itu belum beli Instagram semua itu. Iya, kok beli sih? Beli Oh Iya. di Insta. Iya, itulah masih gitu. belum. Download. Enggak, kok dia jadi tahu kenapa nggak saya? Itu loh saya bingung masih. Kenapa nggak saya aja yang buat itu loh. Waktu Jadi dulu pas ya? begitu iya waktu sekarang malah. waktu sekarang. Waktu sekarang, wih dia ya bener, Makanya. dia pintar baca peluang berarti kan. Dia keren Nggak, banget. ini sebenarnya Bang Hendy memang hobinya memang hobi makan. Memang sebenarnya Sebenarnya bukan hobi. Kan dia bilang karena kebutuhan. Enggak, maksudnya dia memang hobi itu hobi sepak bola, hobi membaca buku, hobi Ya, olah- siapa hobi tahu makan. hobinya apa? Makan. Misalkan hobinya apa? Ada yang baca buku. Nah, ada yang hobi. Kan itu kan maksudnya ada hobi mengatakan mengajari bagian talk, ada hobinya. sebenarnya kalau dibilang hobi bukan hobi makan sih Mas Iya. Yung. Lebih tepatnya kalau saya tuh hobi sharing, Hobi sharing sharing. Oh, informasi sharing makanan, gitu. Nah, gitu. Oke, saya itu bener tuh hobi sharing hobi informasi. sharing informasi. Berarti aku tadi salah ya? Gitu. Nah, tolong maafkan ya. yang ada di rumah. Nggak apa-apa Mas. Nah jadi memang lebih Iya. sharing informasi berupa makanan karena memang di Palangkaraya sendiri waktu itu ya atau mungkin beberapa 2 atau 3 tahun yang lalu itu kita masih sedikit banget tuh informasi-informasi di mana sih tempat-tempat makanannya enak, yang recommended yang mungkin supaya kita tuh ada variasi. Kita nggak makan cuma nasi goreng doang, Ya. ayam lalapan lagi gitu, Iya, atau betul. ketupat Itu aja. kandangan gitu ya. bener banget. Nah kita tuh perlu ada suatu kali aja sebenarnya ada yang enak tapi kurang publikasi aja gitu. Jadi ibaratnya selain saya juga ngasih informasi, mungkin ngebantu juga nih teman-teman UMKM juga untuk bisa dilihat sama orang-orang. Oh ternyata di Palangkaraya ada nih ini. tempat makan yang jual ini gitu. Oh ternyata di Palangkaraya ada juga gitu. Oke, Gitu sih. saya ini yang benar kalau Pepri pasti tahu. Apa tuh? Mungkin udah tahu, kalau aku kan memang belum tahu. Iya ya. Hendy aslinya orang mana? Kalau saya aslinya saya lahir di sini. Lahir di sini. Saya lahir di sini, saya orang sini. Cuman kalau suku kebetulan orang tua saya dua-duanya Banjarmasin. Banjarmasin. Sukunya Banjar. Cuman kalau saya lahir di Palangkaraya. Dan memang rumah di Palangkaraya. Rumah di Palangkaraya, saya kuliah di sini, lahir di sini juga, kemudian kerja di sini juga gitu. Cuman Dia penyiar dulu, Iya. radio dia. Aku pikir pas waktu lihat IG-nya, aku pikir memang dari luar, orang dari luar Iya, kebetulan stay di sini terus membuat itu. iya, Itu iya. yang Kebanyakan orang nyangkanya dari luar karena memang konsep di Abang Lapar sendiri memang full kita berbahasa Indonesia ya. Iya, Karena betul. saya mikirnya bisa jadi nih informasi itu yang pengen didapetin sama orang-orang yang mungkin baru pindah ke Palangkaraya. jadi betul, dan itu terbukti dengan ipar saya sendiri. Dia iya. selalu ngomong, tiap makan kalau mau makan pasti itu lihat di IG aja katanya. Nah, pasti buka IG-nya di saya bingung. Buka IG Abang Lapar. Iya, Tuh kan jadi keren pasti banget. dia bukanya di IG Bang Lapar. Itu dia Bang Lapar. Pasti gitu. Ipar saya kan dari Jakarta baru ke sini. oke. Nah, pas begitu ke sini pasti dia bukanya IG di situ. Ini di sini ada, Mbak. Ngomong ke istri saya ada tempat yang enak gitu. Tapi gini Hendy, itu kan kamu sharing informasi dan kita cari tahu itu tempatnya di mana-mana aja gitu. Betul. Dan UMKM itu, WM itu tadi, itu ngasih taunya gimana sih? Maksudnya dia, ngeliat Abang Lapar nih kayaknya dipromosiin WM ini nih. Wah, aku pengen juga dipromosiin. Ini benar-benar dia minta dipromosiin? Apa benar-benar kamu memang hunting gitu? Ya, oke. hadir ke situ terus mencoba. Hunting, Oke. kamu memang kayak tiap hari hunting tempat makan di Supaya kita Palangkaraya. ikut, maksudnya kalau hunting-hunting itu. Boleh. Iya, Kita gitu. ikut. Jadi inti pertanyaan adalah gimana sih bisa dapetin konten-konten itu? Apakah dari UMKM itu ngubungin saya, ya. Abang Lapar, atau saya yang nyari sendiri makanannya Nah, gitu ya? gitu. Nah jadi kalau misalnya di Abang Lapar sendiri kita ada 3 sih kalau saya bilang. Ada tim? Maksudnya ada 3 cara bagaimana cara konten atau makanan tersebut bisa masuk di sosial media di Abang Lapar gitu. Yang pertama via endorsement. Endorsement berarti sistemnya berbayar ya. Iya, betul. Jadi misalnya kayak Mas Ridwan tadi baru buka usaha, kemudian bisa mau Abang Lapar via WA ataupun direct message di Instagram gitu. Minta di review berapa red card-nya gitu. Itu endorsement. Ya, kemudian yang kedua biasanya saya
informasinya dari netizen yang kedua. Dari Biasanya ngasih netizen. rekomendasi dan kadang-kadang kalau misalnya teman-teman follow Abang Lapar, itu saya sering ngasih Q&A, buka Q&A di mana sih tempat makan yang enak di daerah Jawali apa aja gitu, atau mungkin di daerah mungkin Temung Tilung apa aja nih kira-kira yang perlu dieksplor gitu. Oke. Itu dari netizen. Kemudian yang ketiga biasanya itu saya sendiri yang pengen. Karena saya ngeliat, oh tempat ini nih kayaknya bagus banget, oh ini hidden gem banget nih, kayaknya virality-nya ada. Karena kalau tiap kita bikin konten, yang kita pikirin nggak cuma makanannya, apakah ini berpotensi bakal viral apa enggak, gitu. Jadi biasanya seperti itu, biasanya saya hubungin orangnya, kemudian bisa berupa barter, kemudian yang kedua bisa saya datang ke sana kayak bayar kayak makan pada Memang benar-benar datang iya, buat makan. pakai modal sendiri aja. Oke. Gitu. Dan benar-benar ketemu, oh ini enak nih, ini cocok buat di sharing gitu kan, dipromosiin gitu betul. kan. Sambil ngebantu yang ini juga, yang jualan juga Betul. kan. Makanya Ini mulia banget nih Hendy. kalau keren misalnya ada yang nanya, bang gimana ya aku mau gratis nih, aku nggak mau bayar misalnya ya. Kalau saya jawabnya adalah buatlah makanan seenak mungkin, sekeren mungkin seetetik mungkin yang bikin orang-orang kayak bang cobain ini gitu. Jadi nggak perlu kamu coba tawarin dan minta gratisin, nanti saya yang bakal datang ke sana. banget. Ada ketemu ini nggak? Misalnya nih makanan nih, looknya memang enak banget. Terus pas makan nggak enak. Tapi dia endorsement. Oke. Dia minta kamu untuk endorse produknya dia. Oke. Dan ternyata Gak enak. secara rasa gagal gitu. Oke, apakah pura-pura di depan kamera gitu ya bilang kan takutnya enak banget gitu itu ya. kan ngejebak follower kan. Iya, itu ngejebak followers ya. Nah, jadi gini, ini pertanyaan yang sering banget ya ditanyain ke Abang Lapar, Bang, kalau endorsement, terus misalnya kalau kita orangnya bayar, apakah terus pas tiba-tiba di lokasi Abang nggak suka makanannya, apakah harus dilanjutkan, apakah harus di-review? Jawabannya adalah enggak. Jawabannya enggak, karena kalau sistem di Abang Lapar, kalau misalnya tadi Mas Ridho buka usaha, penawaran ke saya, direct message ataupun WA, saya kasih red card-nya, kemudian term and condition-nya. Ada test food? Ya, ada test food. Mas Ridho harus kirimkan makanan dulu ke saya, makanannya apa. Biasanya pas di WA itu pasti saya nanya, kalau boleh tahu makanannya apa ya? Yang makanannya enak. Kemudian apa yang bikin beda dari makanan tersebut atau makanan yang lain. Kalau misalnya kayak Mas Ridho, aku nasi goreng Mas jualannya. Oh nasi goreng, apa Mas yang bikin beda nasi goreng Mas sama nasi goreng yang lain? Kalau Mas Ridho nggak bisa jawab itu, aku nggak bisa deh jadinya ke sana. Soalnya Kan nasi goreng kan hampir sama nasi goreng gitu kan sama. apakah harganya yang beda, apakah isiannya beda, misalnya oh nasi goreng aku pakai keju gitu, ada kan mungkin kayak agak beda. Oke lah, habis itu baru nanti dari Mas Ridho bisa kirimkan makanannya ke saya. Kalau saya sudah oke, baru lanjut ke payment, baru kita langsung shoot untuk videonya. Berarti itu karena udah yakin juga ya, karena udah dicoba dulu, baru turun ke lapangan. Tapi ada pengalaman gini nggak? Ketika kamu udah ngerasain ini makanan ini kayaknya kurang nih, itu kamu evaluasi dulu ke dia, atau memang ya udahlah, udah nih nggak bisa Lanjut nih, aja lah. kita nggak bisa lanjut kerjasamanya. Oke. Jadi gini, pada saat testing food itu udah kesekian kali, udah sering saya nolak nggak jadi setelah di testing food. Jadi nggak cuma sekali dua kali. Respon mereka gimana? Ada react yang nggak enak? Saya gitu? memberikan kayak semacam kayak semacam saran, kritik dan saran gitu buat orang-orang tersebut, karena kadang-kadang kita punya usaha tapi kadang-kadang yang kita kasih teman-teman, kadang-kadang teman-teman bilang enak-enak aja ya, tanpa ngasih tahu sebenarnya. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai orang yang baru nyobain makanan tersebut, saya pasti langsung bilang, Mas ini porsinya terlalu sedikit, atau ini ayamnya kurang, oh kalau ini kurang begini kayak agak kurang menarik nih makanannya, pasti saya kasih tahu, atau kayak agak hambar atau yang lain-lain, biasanya seperti itu. Jadi saya ngasih feedback juga, jadi nggak cuma serta-merta testing food kemudian ngasih gratisan and then saya tolak begitu aja gitu. Biasanya saya ngasih beberapa feedback juga kepada orangnya. Nah giliran apakah dia marah ke saya apa enggak, ya yang penting saya ngasih berupa kritik dasarnya dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan. Kalau diterima ya syukur, kalau nggak apa-apa. Tapi kalau memang marah-marah juga ya nggak apa-apa, silakan. Ada yang marah-marah nggak? Saya nggak tahu ya, tapi kalau di depan saya nggak ada sih. Aman-aman aja ya. Di WA Kayak tiba-tiba ngedumel atau mungkin dibikin story, kan kadang-kadang begitu tuh, ada yang kesel-kesel di instastory gitu. Kalau yang itu bukan Pernah pernah. Jadi tuh ceritanya nih viral banget ya. Mungkin ada teman-teman Polres Abang Lapar yang ingat saya pernah ada review nasi goreng di Jalan Giobos. Kebetulan tuh nasi gorengnya itu chefnya itu pernah jadi chef di resto Jepang gitu. Jadi nasi gorengnya nasi goreng sapi tapi cuma 15.000 gitu. Dan itu saya udah testing food, walaupun ini bukan endorsement ya. Saya nyobain sendiri, cuman saya udah testing food dulu. Kemudian pas hari saya review,
oke juga. Jadi pas saya makan enak kok, teman-teman saya tuh teman yang berbeda, 2 orang berbeda, dan mereka bilang ini enak, jadi kayaknya oke nih buat kita review. Ketika udah di up di sosial media itu rame banget, viral seviral-viralnya gitu. Jadi kebetulan si bapaknya itu yang punya tempat makan atau restorannya itu dia masaknya sendiri Mas. Gitu. Jadi yang bikin minum dia sendiri, yang masak sendiri. Jadi dia tuh sendiri ya. Dia gelabakan gitu loh saking viralnya. Gelabakan saking viralnya gitu. Jadi tidak bisa mengontrol orang tersebut. Dan saya pun juga ketika saya review endorse UMKM, kebanyakan saya nggak terlalu memperkenalkan diri juga, saya punya follower gitu enggak. Kayak langsung datang aja. Saya paling izin kayak Mas saya mau ini ya buat video buat Instagram. Kalau dia nanya ya syukur, kalau dia nanya kalau misalnya Bang akunnya apa, tapi kalau enggak ya saya kayak shoot kayak biasa aja. Yang penting saya udah izin. Tapi ternyata kalau ibaratnya kalau viral itu kan di luar kendali saya ya. Jadi pada saat itu ternyata mungkin gara-gara kelabakan, jadi si bapaknya tuh agak miss di masak nasinya. Jadi masak nasinya tuh nggak matang gitu loh. Jadi adalah yang bikin story gitu. Oh pantesan aja tuh gara-gara di endorse tuh masak nasinya aja nggak masak kok di review gitu-gitulah segala macem. Jujur di situ saya jelasin bahwa yang punya tempat makan kan bukan punya saya gitu. Jadi saya nggak punya kontrol 24 jam untuk bisa checking apakah makanan ini bakal terus-terusan enak apa enggak. Tapi yang pasti dari awal saya sudah ada testing food, kemudian pada saat shoot juga tidak ada perubahan makanan. Oh berarti layak nih buat kita coba up di sosial media untuk bantu bapak. Tapi kan itu nggak di-endorse juga kan sama dia? Nggak di-endorse gitu. Bayangin kaki 5 kayak gitu mereka nggak ada kepikiran. Di mana nasi giobos apa? Di nasi goreng giobos di mana? Di depan ini ya ada ponsel Ini lapar apa? Aduh, adalah di situ masih jualan nasi goreng di Jalan Giobos. Iya. Deket mana tuh? Sebelum apa Masjid Raya namanya Yaki Messi. Oh ya. Iya. Apaan ya? Apa ya? Gak ini kok ada duit. Oh iya ada duit itu benar. Jaket siapa itu? Aku merasa terganggu dengan keadaan uang ini. Kayak ganjel-ganjel gitu ya. Ganjal-ganjal. Iya, soalnya mau beli nasi goreng nggak cukup dia lagi ngecek. Memang kayak gitulah kalau agak sedikit berkekurangan, jadi uang di dalamnya ya kayak gini. Gitu. Oke, ini abang lapar. Jadi ya. Nah gini, ini kalau misalnya dari sekian banyak nih, abang lapar tuh udah sharing tempat-tempat makan yang paling berkesan banget, yang oh ini enak banget. Pokoknya di antara semua yang udah abang lapar sharing itu tuh yang mana tuh? Kita pengen tahu Palangkaraya apa best lah. Kota? Ini udah enak banget. Apaan sih lagi itu? Itu Pina udah serius. Iya. Masalah jaket. Jaket tadi. Masalah jaket. Waduh. Jadi gini, buat teman-teman, buat di Abang Lapar sendiri sebenarnya ini nggak cuman concern di Kota Palangkaraya aja ya. Jadi sebenarnya untuk Abang Lapar sendiri ini sifatnya bebas kemana-mana gitu. Jadi kadang-kadang mungkin teman-teman mungkin ada di Bandung, ada di Jakarta, ada ke Banjar, kemudian Makassar, Sampit dan lain-lain itu bisa semua. Karena memang dari akunnya memang nggak ada embel-embel jadi mau kemana-mana aja. Mau kemana-mana juga boleh gitu. Nah di antara semuanya itu yang paling enak yang pernah kamu cobain tuh, wah ini enak banget. Yang bikin jadi mimpin klasemen tuh di antara makanan-makanan lain. Yang the best lah. Betul. Pokoknya. Oke, jadi kalau di Abang Lapar sendiri, aku sukanya adalah makanan yang gurih, pedes gitu loh. Yang gurih dan pedes banget gitu loh. Jadi kayak rasanya tuh nggak hambar. Yang sampai sekarang aku mungkin bakal balik lagi adalah itu di Jakarta sih, namanya Tongseng Bang Edi kalau nggak salah. Bukan Tongseng Bang Edi. Dia bukan Tongseng apa ya namanya kok lupa ya. Bang Edi. Bang Edi itu itu dia buka bengkel di Stajin bukan ya? Edi. Bang Edi sekarang bukan di Jakarta, Tongseng. Tongseng. Bukan Tongseng, bukan apa yang ya? tambal ban pal 2. Iya. Kalau kita di sini ada Edo, Bang Edo. Ada. Iya. Itu tukang tambal materi-materi acara yang masih kurang. Iya. Pejabat kita. Oh iya. Kalau di Palangka ini bubur warkop Bang Ato yang di Gaubas juga. Di mana tuh? Bubur warkop Bang Ato. Bubur Pontianak. Di Jalan Giobos? Iya, di Jalan Gaubas sebelah kanan jalan. Ini kenapa yang enak-enak di Giobos semua ya? Warkop Bang Ato namanya. Dekat dengan tempat saya berarti semua. Iya, jadi bubur ayam pakai claypot gitu, Mas. Di mana? Itu di Giobos? Di setelah Hotel Wansa. Setelah Hotel Wansa sebelah kanan. Ada di sebelah kanan berarti jalan. di seberang sejajar sama Hotel Wansa ya? Betul, ada di seberangnya itu tuh ada minimarket ya, yang merah itu. Yang depannya Al gitu. Nah, itu di seberangnya itu ada ruko. Gitu. Dan itu tempatnya bubur? Iya, dari pagi-pagi tuh enak banget tuh, banyak orang makan di situ. Waduh. Serius belum pernah? Belum pernah. Dan baru tahu. Kita mah kalau kita mah biasaan kalau makan kita spaghetti, burger gitu kita jarang makan gitu. Take away. Take away apa? Oh, take away. Take one dia mah take away. Nasi kuning nggak ada Mas yang nggak mau. Nasi kuning. Iya, nasi kuning drive thru gitu. Nasi kuning drive thru. Ya karena kita kalau sedikit agak levelnya agak naik, perut nggak terima.
Perut nggak terima. Dia memang agak kaget makan makanan Kaget. orang kaya gitu, agak kaget. Itu agak kaget. Kopi aja kita harus kopi hitam. Iya. Kalau digabung-gabung sama yang lain-lain nggak bisa. Susu nggak mampu perutnya. Nggak nerima perut kita. Nggak terima. Iya, takutnya tiba-tiba Oh jadi gitu terjadi ya. sesuatu. Jadi yang enak tuh di Jakarta, tongseng Bang Edo, Bang siapa tadi? Edi. Bang Edi ya. Bang Edi. Tongseng Bang Edi sama Tongseng Edi. bubur Warkop Bang Ato. warkop Bang Anto. Bang Ato. Iya. Wah, Kalau Bang itu perlu Anto banget. nanti Itu perlu banget kita. ada lagi orang di sini kalau Bang Anto. Itu enak tuh. Ada yang udah nyobain belum di sini? Enggak, belum. Hah? Belum. Enggak ada. Warkop Bang Ato. Enggak, mereka itu dari rumah kantor makan di kantin gitu doang. Makan di Iya. kantin. Kantin gitu. Kalau makannya di kantor mereka paling dibungkus, dibuka. Ya, gitu di Itu pun sudah bersyukur ya. Iya. di mana senang banget mereka dikasih. Makanya muka-mukanya ya seperti Dia itu. kayak mereka tuh kayak nungguin produksi begini ada nasi padang gitu. Iya, iya. Harapannya seperti itu. Kayak gitu ada nungguin ada makanan kita. Makanya tetap setia ada di sini ya. Nah, kayaknya, makanya mendukung gitu. ya. Nah, jadi Oke. dia cuma itu tuh bubur tuh. Bubur. Apa memang kamu sukanya bubur kali? Iya, sebenarnya memang karena basicnya tadi sebenarnya lebih suka yang apa Gurih. namanya gurih, Dan kemudian pedas-pedas ya. yang pedas-pedas seperti itu sih. Bukanya sampai jam berapa sih? Itu tuh sampai jam 10-an aja tuh udah habis biasanya. Jam 10 malam? Jam 10 Apa pagi? gitu. Memang dari jam Siapa tahu buka. dari jam 7 pagi. Atau sekarang buka gitu. Enggak. Mikirnya Dari jam buka 7 langsung pagi situ. sampai jam 10. Jadi Lapar kan? tapi memang enak tuh. Itulah Kita karena tuh ngobrol dia dengan ngomong gini imajinasi kita Iya. tinggi. Kita langsung lapar. betul. Karena kita ngobrol sama Abang lapar. Abang lapar. Kalau kita ngomong sama abang kenyang, begitu setelah kita ngobrol, Kenyang. kita langsung kenyang. Nah, Iya. itulah. Betul. Jadi agak sedikit Itulah berbeda. tugas saya kayaknya Iya. memberikan informasi dari pikiran kelaparan. Betul, ini sekarang Bang Hendy, Bang Hendy ya Babang Hendy. Selain makanan juga jadi review hotel. Betul. Nah, itu memang gimana tuh? Itu inisiatif sendiri apa gimana tuh? Itu Inisiatif hotel? sendiri. Ada permintaan. Enggak, ini Ada, atau WM tuh nggak pernah. enggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Iya. Jadi ingat. Iya bener tuh. Siapa tahu kan? Tahu WM ada yang bagus loh. Siapa tahu? Kita kan nggak Iya, tahu iya, kan? benar. Jadi kan tadi bisa Kasih kita spek. bisa pupuan. Iya. Jadi Pep. Takutnya saya jadi saksi nanti. Oh, Karena iya. ternyata saya yang merekomendasikan WM itu. Iya. Oh iya. Kita kan support WM-nya. Support WM. Bukan Orangnya. kontennya lagi. Bukan itu Bukan ya. orangnya gitu. ya. Cek. Oke. Oh ya. Iya, Oke, berfungsi bisa ya. kok, Rong. Berfungsi iya, ya. oke. Berfungsi. Oke, jadi kalau review hotel itu memang ide Iya. saya sendiri ya, karena memang kebetulan saya lihat sendiri bahwa ini lahan kosong banget nih untuk yang review hotel. Jadi tidak ada yang punya kepikiran ke arah sana gitu. Saya suka banget sesuatu yang kayaknya orang belum kepikiran gitu. Jadi mending saya duluan yang jadi orang yang jadi pionir iya. pertama gitu. Di situ. Jadi saya lihat juga bahkan Banjarmasin, Palangkaraya atau mungkin kota-kota lainnya pun tidak ada yang ibaratnya dalam tanda kutip mengorbankan dirinya untuk jadi reviewer hotel ibaratnya gitu. Nah, Mas Ridho, Mas Pepi, ini kalau untuk di zaman sekarang itu kita tuh penting banget yang namanya branding ya. Jadi kalau misalnya dari awal kita tuh pengen dikenal sebagai siapa sih gitu. Misalnya Hendy sebagai reviewer hotel, kemudian juga reviewer makanan dan lain-lain gitu. Oke. Kadang-kadang kalau zaman dulu mungkin kita ada sosial media, kita isinya random aja semuanya Iya, tentang jadi kehidupan personal ada. branding ya. Iya. Nah kalau sekarang kalau kita mau menjadikan sesuatu, mau jadikan kayak akun sosial media kita sebagai ladang cuan lah ibaratnya. Iya, setuju. Nah kita harus pinter-pinter gimana caranya orang bisa mengenal kita dari branding itu tadi gitu. Makanya kalau yang hotel tadi saya mikirnya adalah kenapa saya memilih hotel karena ini masih ada kesinambungan dengan saya review makanan. Karena saya bilang tadi untuk review makanan saya nggak cuma di Palangkaraya, mungkin saya bisa ke Jakarta, mungkin saya ke Bandung, mungkin saya ke Jogja, mungkin saya kemana-mana. Oke. Jadi dengan saya adanya review hotel, jadi dari segi penginapan saya gratis dan segi makanan juga saya gratis juga gitu. Jadi saya jalan-jalan kemana-mana enak gitu. Tapi dia ada pengalaman ini loh, pengalaman seru banget tuh. Apa tuh? Bukan seru sih, maksudnya tuh ya agak sedih juga. Ini waktu kamu itu ya nih kena waktu COVID. Kena COVID yang di Jawa sendirian tuh kan. Iya, dan akhirnya episode kita jadi terganggu ya. Iya. Kita dulu tuh di TVRI tuh punya Bikin program. kenyang. Bikin kenyang. Namanya bikin Iya. kenyang. Nah, ada program di TVRI bikin kenyang. Nonton nggak Mas Ridho? Nonton. Oh nonton. Karena ya. saya ada di sini waktu produksinya. Oh. Dan kita tuh jadi memang agak stuck ya karena COVID juga kan. Betul. Karena COVID juga dan akhirnya si Abang Lapar tuh gimana tuh ceritanya waktu sampai itu di mana sih? Di Purwokerto gitu. Purwokerto. Jadi waktu itu ceritanya memang saya memang niat untuk keliling-keliling Pulau Jawa waktu itu. Jadi saya review makanan karena saya udah kayak niat banget saya nggak cuman pengen kayak ibaratnya cuman lari di tempat aja gitu. Saya pengen bisa kayak explore macam-macam. Jadi kemana saya ke Jakarta, abis ke Jakarta ke Purwokerto, abis itu memang kebetulan lagi ada teman di sana juga. Ternyata tumbangnya di Purwokerto, jadi kena COVID di sana, masuk ICU,
udah hampir mikirnya udah hampir innalillahi lah ya. Iya. Kemarin udah lagi tinggi-tingginya kan Covid waktu itu. Oh, pas Isolasi. waktu tinggi-tingginya? Iya, yang tahun kemarin gitu. Jadi kemarin itu lumayan seru juga. Tapi akhirnya kemarin baru bulan lalu saya balik lagi ke kota yang sama, kayak ibaratnya mengingat dan menyelesaikan misi-misi yang belum terselesaikan. di sana. Tapi banyak yang enak-enak tuh. Banyak di sana. Banyak itu kan kayak Semarang gitu-gitu kan kulinernya. Iya. Kulinernya Malang enak. gitu. Betul, wisatanya juga bagus-bagus, banyak air terjun. Saya kurang cocok itu makanan malah di Bali. Kenapa tuh? Kenapa? Nggak tahu, bingung nyari makan di Bali itu yang tempatnya yang enak karena Tapi pernah ke Bali? nah itu kan masih dalam rencana ya. Oh, iya. Ini rencana saya itu mau ke Bali, jadi nyari tempat makan apa di Bali. Kalau Jogja, Semarang, Solo masih menurut aku sih banyak lah yang enak-enak. Yeah, tapi memang kadang-kadang beda daerah, beda taste juga. Kayak Jogja kan cenderung manis ya. Iya. Makanan-makanan kayak Manis kayak di sini dong berarti ya. Iya. Kalau di Palangkaraya justru orang-orang itu malah sukanya tuh asin gurih pedas. Gitu. Iya, sukanya tuh asin pedas. Asin gurih pedas itu bukannya daerah Sulawesi gitu? Enggak, Palangkaraya malah cenderung suka yang asin dan pedas gitu. Kalau manis itu Banjar. Oh iya, benar. Kalau manis Banjar. Iya, manis banget. Makanya nasi kuning, sambalnya manis. Iya. Tapi kalau aku memang agak suka yang manis-manis. Iya. Makanya kalau orang Banjar kan digigit pakai kecap, makan soto pakai kecap segala macam. Dikecapin. Iya, benar itu aku banget itu. Gimana kita makan? Lapar udah. Jadi Lapar lapar, ya. pakai kecap. serius aku Iya, jadi kita lapar. Ngomongin makanan mulu ya. Oke, memang makanya saya pun kenapa juga milih konten Bro Makanan, karena makanan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah habis buat kita bahas. Gitu. Dan selalu ada. Selalu ada, mau Selalu ada. COVID, mau Betul. ada bencana apapun, orang-orang pasti butuh informasi makanan. Makanan. Gitu. Oke. Ini gara-gara Bang lapar juga nih. Betul. Lapar banget. Serius jadi lapar. Saya pun Udahlah merasa- kita bahas makanan ntar aja nanti next kita akan ngobrol lagi. Oke. Mungkin sisi lain lah dalam perjalanan Abang Lapar ini kayaknya seru banget. Oke. Ya, Bang ini Oke. mau kita undang lagi sini aman Iya. ya? Atau kita tiktokan dulu lagi. TikTok kan dulu bener. udah mau closing. Kita panggil dulu Madam Vita. Buset, Madam Vita. Dia nih Sangat semangat demi ya. syuting podcast dia sampai rela meninggalkan keluarga sampai jam segini loh dia. Nah kalau ini khusus mencobai makanan juga. Mencobai apa? Apa mencoba? Jadi lapar ya. Penjelasannya menjadi lapar. Jadi lapar Madam Vita. Oke, Iya. mari kita bergoyang untuk menghilangkan lapar kita. Oke, ya tiktokan aja biar kita nggak lapar. Oke, itu solusi dari Papi. Solusi Dari kita. Madam Vita kita tiktokan. Oh yang tadi lagi? Yang mana lagunya yang mana? Yang gini-gini. Tadi yang awal. Oke. Yang gini lagi? Sip, bisa kok. Oke. Yuk bisa. Bisa.